Selama ini, banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar, atau di tataran permukaan saja yang mencakup multidimensi, baik dimensi politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Orientasi berbagai program kemiskinan hanya meniti beratkan pada salah satu dimensi dari gejala-gejala kemiskinan ini. Pada dasarnya mencerminkan pendekatan program yang bersifat parsial, sektoral, dan tidak menyentuh akar permasalahan. Akibatnya, program tersebut tidak mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat, yang pada akhirnya tidak mampu mewujudkan aspek berkelanjutan dari program penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat memahami bahwa akar penyebab dari persoalan kemiskinan yang sebenarnya adalah kondisi masyarakat yang belum berdaya, dengan indikasi kuat yang dicerminkan oleh perilaku, sikap, cara pandang masyarakat yang tidak dilandasi pada nilai-nilai keikhlasan, kejujuran, dan lain-lain, dan tidak bertumpu pada prinsip kemasyarakatan seperti demokrasi, partisipasi, dan transparansi serta dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dimulai sejak tahun 2007, yang merupakan kelanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan atau P2KP di kabupaten ini pada tahun 2004. Jumlah kelurahan sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan tahun 2009 hingga tahun 2010. Seluruhnya 8 kelurahan yang tersebar di 1 kecamatan. Di antaranya Desa Wabintingi, Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna. Program P2KP meyakini bahwa pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan proses perubahan perilaku masyarakat, mulai pendekatan pemberdayaan dan proses pembelajaran atau pendidikan masyarakat, serta penguatan kapasitas untuk mengedepankan peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakatnya. Substansi program nasional ini sangatlah penting, sehingga perlu menjadi tataran program oleh masyarakat bersama pemerintah daerah setempat. Bagaimanapun harus disadari bahwa upaya pendekatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya perhatian pemerintah pusat, melainkan justru yang terpenting harus menjadi prioritas perhatian dan kebutuhan masyarakat bersama pemerintah daerah itu sendiri. Dukungan pemerintah Kabupaten Muna terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini dengan menjadikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat menjadi sebagai salah satu visi dan misi pemerintah Kabupaten Muna selama 5 tahun ke depan. Pemerintah daerah sangat responsif sekali dengan PNP Mandiri Perkotaan ini, sehingga kita berkomitmen untuk memberikan dukungan yang penuh dalam PNP Mandiri ini. Dukungan yang saya harapkan antara lain adalah melalui sharing anggaran tadi. Sesuai dengan kemampuan anggaran daripada pemerintah daerah, tetap kita berharap bisa memberikan dukungan dalam PNP Mandiri ini. Karena PNP Mandiri tidak bisa dibantah, sangat memberikan dukungan dalam kemajuan pembangunan di daerah kita Kabupaten Muna. Intervensi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kabupaten Muna
yang terintegrasi melalui BKM atau Badan Keswadayaan Masyarakat terdiri dari kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Badan Keswadayaan Masyarakat BKM atau LKM, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, mampu menjadi wadah perjuangan bagi masyarakat miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Intervensi kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri bersumber dari dana bantuan langsung masyarakat. Dana bantuan langsung masyarakat merupakan dana stimulan untuk mendorong masyarakat membangun modal sosial melalui pembelajaran kritis pada kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dana BLM merupakan aset masyarakat yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga dana BLM menjadi dana abadi bagi masyarakat kelurahan dan desa, tentu dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Pada umumnya, bantuan langsung masyarakat didominasi oleh kegiatan pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan lingkungan. Kegiatan lain yang cukup dominan adalah drainase. Setiap pembangunan infrastruktur di setiap lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri berdasarkan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat penerima manfaat proyek. Dalam hal ini, masyarakat penerima manfaat proyek diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pembangunan infrastruktur, mulai dari merancang, merencanakan, begitu pula pada proses pengambilan keputusan hingga finalisasi pekerjaan proyek tersebut. Masyarakat penerima manfaat proyek diberdayakan secara mandiri untuk mengelola subproyek dan bertanggung jawab terhadap kualitas teknis dalam penyediaannya maupun hasilnya, baik di tingkat kelurahan atau desa. Pengelolaan subproyek tersebut dilaksanakan lebih transparansi dan memerlukan partisipasi aktif dari anggota masyarakat. Melalui partisipasi ini, besar kemungkinan masyarakat menginginkan pelayanan pemerintah Kabupaten Muna, sehingga tercapai manajemen yang lebih efektif dan perbaikan mata pencaharian masyarakat. Salah satu tujuan dari program ini, program PNP Mandiri Perkotaan maupun PDOKP adalah mensejahterakan masyarakat dan menguatkan kelembagaan-kelembagaan sosial yang ada. Nah, kami sebagai konsultan senantiasa mendorong partisipasi warga dalam berbagai bentuk kegiatan. Satu diantaranya adalah dalam proses penyusunan program PJM Nangkis misalnya, khusus di paket ada PJM Kota. Itu partisipasi warga sangat diharapkan. Masyarakat kita libatkan tidak sebagai objek semata, tetapi sungguhnya adalah subjek atau pemilik dari program ini. Tahun 2010, penyaluran BLM tahap pertama ke KSM atau kelompok swadaya masyarakat sudah mencapai 100% dan sudah direalisasikan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM mencapai 100%.
LPJ kegiatan KSM sudah mencapai 100%. Penyaluran BLM kedua sudah mencapai 66% dan sudah direalisasikan pada kegiatan yang dilaksanakan mencapai 60%. Sementara itu, kegiatan penyaluran BLM tahap ketiga sudah mencapai 19% dan sudah direalisasikan pada kegiatan yang dilaksanakan KSM mencapai 10%. LPJ kegiatan KSM masih dalam proses pembuatan. Ada beberapa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan yang memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat setempat. Sebut saja di Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna. Selama ini, warga sekitar Desa Kondongia kesulitan mengakses jalan menuju lahan perkebunan mereka. Padahal 80% kehidupan mereka bertumpu pada sektor perkebunan. Berdasarkan kebutuhan ini, maka secara partisipatif, warga Desa Lohia yang tergabung dalam kelompok swadaya masyarakat atau KSM membuka jalan usaha tani sepanjang 600 meter yang dibangun pada tahun 2010 dan menghabiskan anggaran sebesar 90 juta rupiah. Dengan jalan pembukaan usaha tani termasuk PAH, termasuk MCK, dan itu sangat membantu sekali masyarakat ekonomi lemah. Artinya di sini dengan adanya jalan usaha tani, perekonomian bisa berkembang karena ada galian tambang C, terus hasil pertanian masyarakat bisa terakses dengan bagus. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ternyata tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi berorientasi pada kemudahan akses masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Keberadaan PKBM bagi masyarakat Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, memberikan kesempatan seluas-luasnya, khususnya warga yang tidak mampu, untuk meningkatkan keterampilan dan sikap mental agar warga setempat dapat tumbuh dan berkembang. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat memang sejalan dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Muna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Sehingga sangat wajar jika program nasional ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Muna. Ada hal yang menarik dari program nasional pemberdayaan masyarakat di Desa Wabintingi, Kecamatan Lohia. Tahun 2010 telah dibangun talut sekaligus pembangunan dermaga. Dermaga ini nantinya menjadi tempat bongkar muat hasil pertanian dari desa seberang untuk dijual ke Desa Wabintingi. Hanya saja pembangunannya baru rampung 50%. Upaya ini rupanya mendapat apresiasi dan dukungan dari Bupati Muna, Dr. LM Baharudin MKes, yang pada waktu itu meninjau langsung lokasi pembangunan talut dan dermaga Wabintingi. Berbeda lagi dengan kebutuhan masyarakat di Desa Liangkabori dan Desa Bolo. Minimnya ketersediaan air bersih menjadi persoalan pelik bagi masyarakat setempat. Kondisi tanah yang berkapur menjadikan warga kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi musim kemarau.
Menyikapi persoalan warga setempat, maka Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Masyarakat menjawab permasalahan warga setempat. Melalui BLM pada tahun 2004 hingga 2007, telah dibangun sebanyak 252 unit PAH atau penampungan air hujan sekecamatan Lohia. Dan tahun 2010 dibangun 50 unit. Desa Liang Kabori mendapatkan 20 unit PAH dan Desa Bolo 11 unit. Jumlah tersebut belum termasuk swadaya masyarakat setempat. PAH ini dimanfaatkan warga untuk menampung air hujan sekaligus cadangan air bagi mereka pada musim kemarau. Setiap langkah kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat harus selalu berorientasi pada upaya pembangunan solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat, sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara sosial sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Pengembangan masyarakat juga berarti upaya untuk meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat rentan dan marginal yang selama ini tidak memiliki peluang atau akses dalam program atau kegiatan setempat. Keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan infrastruktur diharapkan terwujudnya masyarakat madani yang maju, mandiri, dan sejahtera. Dan yang tak kalah pentingnya, membangun masyarakat yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara efektif dan mampu terciptanya lingkungan pemukiman yang tertata sehat, produktif, dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat sangat antusias mengikuti serta melaksanakan apa-apa yang diharapkan oleh program, baik itu dari segi pelatihan dalam hal ini sosialnya, maupun dari segi ekonomi, maupun dari segi lingkungannya. Terus yang kedua, dari sisi yang nampak dari segi fisik adalah masyarakat pada dasarnya itu ingin sekali dilibatkan dalam program-program semacam ini, dalam hal ini program P2KP, di mana dia merasa ikut bertanggung jawab dalam setiap kegiatan, sehingga masyarakat tidak sungkan-sungkan untuk mewakafkan atau memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Sebagai contoh, mungkin pada saat kita membangun atau ingin melaksanakan suatu pembangunan fasilitas di masyarakat, itu masyarakat dengan serta-merta, dengan sukarela memberikan tanahnya yang diwakafkan secara gratis kepada pihak program, dan pihak program menyambutnya dengan memberikan fasilitas yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Secara umum, peran pemerintah daerah adalah sebagai fasilitator, dinamisator, dan regulator. Untuk mendorong pemerintah meningkatkan perannya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, pemerintah pusat mencoba melakukan suatu strategi intervensi fasilitas di tingkat kabupaten. Tahapan ini pada dasarnya menyiapkan para pelaku terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar lebih memahami Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dan mendorong integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan terkait di pusat maupun di daerah. Tahapan kegiatan di tingkat pemerintah daerah mencakup serangkaian kegiatan yang berorientasi pada siklus penguatan aparat Pemda, seperti PJM Pronangkis atau Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis kinerja peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau Millennium Development Goals, serta pelaksanaan paket atau penanggulangan kemiskinan terpadu. Dalam hal ini, Bapeda Kabupaten Kota harus mengambil peran aktif dalam melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, sehingga lebih mendorong proses pembelajaran bagi pemerintah daerah. Dalam hal ini memahami pendekatan, substansi konsep, dan proses pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dengan pola pemberdayaan masyarakat. Sekaligus juga sebagai sarana bagi upaya membangun proses kemitraan sinergi dalam rangka penanggulangan kemiskinan antara masyarakat serta pemerintah daerah
sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. Terhadap program PNPM, pemerintah daerah dalam prioritas penganggaran menetapkan bahwa khusus kegiatan PNPM, apakah itu PNPM Mandiri Pedesaan atau PNPM Mandiri Perkotaan, itu pemerintah daerah memberikan sharing kurang lebih 20%. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat memberikan efek positif, khususnya membangun partisipasi masyarakat Muna. Bagaimana tidak, manfaat dari program ini dirasakan langsung oleh masyarakat sasaran. Masyarakat bisa secara langsung berpartisipasi dalam proses pembangunan yang diusulkan dan dilaksanakan, sehingga kontrol dan tanggung jawab masyarakat atas satu program pembangunan menjadi semakin besar. Penanggulangan kemiskinan membutuhkan penanganan yang menyeluruh dalam skala perwilayahan yang memadai, sehingga memungkinkan terjadinya keterpaduan antara pendekatan sektoral, perwilayahan, dan partisipasi. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk mengentaskan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal sebagai sumber daya terbatas. Tidak hanya itu, masyarakat sebagai objek pembangunan harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang tak kalah pentingnya, setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya saat ini, tetapi juga di masa depan.